yang kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Yusriono, Alhamdulillah Ustaz Bakdir, Ketua Iston dan Ketua Taklim Bang Jamal, serta jamaah taklim Iston yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini di tengah kesibukan kita masing-masing, kita masih ringan langkah memantapkan hati dalam rangka sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat baik kita dicatat oleh Allah sehingga menjadi amal kebaikan yang nanti kelak kita akan bangga ketika sama-sama kita berkumpul di majelis taklim dalam rangka menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita dimaafkan, dosa-dosa kita diampuni, dan segala hajat kita yang tersirat maupun yang tersurat Allah Subhanahu wa taala permudah. Dan tentunya diberikan keberhasilan. Selawat wassalam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua insya Allah tetap istiqomah dalam melaksanakan syariatnya. Di antara syariat yang Nabi sangat prioritaskan, yaitu duduk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di tengah era milenial sekarang ini, kadang-kala orang kan mau ngaji enggak mau ngapain ngaji, karena mah gampang, nanya aja sama Bang Google, ya kan? Kalau di Bang Google itu enggak ada sanadnya. Sanad itu penghubung. Umpama jamaah ke saya nanti ke guru saya, ke guru saya lagi, ke guru saya lagi, sampai akhirnya mentok kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyambung. Kalau di Google ya dari mana udah putus. Nah, keberkahan juga nggak ada. Dalam kitab Ta'lim itu dijelaskan, man tolabal ilma bi ghairi mursyidihi atau bi ghairi ustadihi fa mursiduhu asyaiton. Barang siapa yang mencari ilmu, menuntut ilmu tanpa ada seorang pembimbing, dalam hal ini adalah seorang guru, bahwa mursiduhu maka gurunya itu adalah setan. Kayak sekarang ini kita ada info yang dari Bandung itu bikin pondok, bikin yayasan, tapi akhirnya 12 santri wanitanya yang denok, montok, digagal. Kenapa? Itu karena memang sanad keilmuannya mungkin, apalagi dalam bentuk tertutup begitu yang gak nyambung, sehingga barokahnya gak ada. Tapi kita mohon kepada Allah, wabillahi susi saya pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri saya dan menjaga kita semua. Amin. Bisehah wal afiyah wal barakah hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi sallu 'alaihi ya rabbil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه sallallahu alaihi. Ya, jikiran itu nanti kita bacanya terakhir ya. Tadi ada request dari Bang Bondol. Ya, Sarono, katanya Ustaz itu minta bacaan kayak gitu untuk memantapkan tauhid kita ya. Nanti kita baca ya. Kita ngaji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi. Fi fadilatil istighfar. Di dalam membahas, menjelaskan tentang keutamaan istighfar. Istighfar itu akar kata dari gofaro. Karena gofaro berarti, saya kaji sedikit, itu namanya fi'il sulasi mujarrad huruf. Dan kalau istighfar berarti fi'il sulasi mazid yang ditambah 3 huruf, alif, sin dan ta. Nanti artinya meminta. Jadi kata gofaro itu maknanya satar. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, makna daripada istighfar atau kata gofaro, akar katanya itu ada 2. Yang pertama maknanya sataru. Apa itu sataru? Menutup. Maksudnya apa? Orang yang beristighfar berarti dia memohon kepada Allah supaya kesalahannya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, kita tiap hari bikin dosa, ya kan? Nah, makanya supaya dosa itu hilang, ya istighfar. Kalau Allah nggak tutupi, lah masing-masing kita baru jendol nih. Kalau umat Bani Israel itu Nabi Musa itu tobatnya macam-macam. Ketika mereka menyembah sapi, tobatnya apa? Suruh saling bunuh. Bayangin saling bunuh, awan dikasih gelap gulita, langsung saling bunuh. Ada juga dosanya yang setiap dia melakukan dosa ditempel. Jadi setiap masyarakat pasti tahu ini dia telah berzina, ini dia telah korupsi, ini dia telah melakukan perbuatan kejelekan. Itu ditempel di pintu rumahnya. Nah, makanya kita bersyukur nih. Kok kenapa dosa kita ditutupi? Nah, ini barokah kita menjadi umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dah kalau kan ditutup. Ya termasuk saya. Ditempelin di sini, porkitom. Kenapa? Karena setiap hari yang namanya manusia, detik, menit, jam, hari, minggu pasti melakukan perbuatan dosa. Gak ada siapa manusia itu. Biar orang kata sujud dulu di masjid, pasti punya dosa. Apalagi kita yang di lapangan. Kalau kebetulan dapat sewanya yang montok, berubah pikiran. Ya kan? Rem di menu. Tapi kalau nenek-nenek, lostro, anjur kan gak debat aja. Kenapa nenek-nenek? Coba kalau yang perawan montok nenok apalagi habis mandi, nah itu dosa. Nah, caranya kita beristighfar. Tuh, gofaro istighfar, gofaro gimana sabar. Ada lagi maknanya adalah
Ad-dawa, obat. Kenapa? Kadang hati kita gelisah, ya kan? Hati kita sudah gelisah. Kenapa bisa gelisah? Karena kita telah melakukan dosa. Perbuatan dosa itu sesuatu perbuatan yang apabila orang tahu kita malu, gelisah. Nah, makanya dikatakan dawa, obat. Kita beristighfar. Kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, istighfar itu maknanya adalah memohon. Memohon apa? Supaya kesalahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di akhir daripada 2021 ini. Ini bisa benar, bisa salah. Yang namanya orang berdiagnosa, baik itu secara ilmiah maupun secara serampangan. Tapi yang jelas, kita sebagai orang Islam harus hati-hati. Kemarin meletus gunung Semeru. Nah, ini tanggal berapa nih tadi? 10 ya. Berarti kemungkinan tanggal 12 bulan 12 2001 itu pasti ada lagi. Kita nggak tahu kan. Yang jelas kita harus hati-hati. Kalau seumpama pun tidak terjadi, maka akan ditunggu tanggal 21 bulan 12 2021. Intinya di akhir bulan ini. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Yang pertama, karena memang dunia sudah tua. Dunia ini sudah tua. Yang kedua, kalau dikaji dalam ilmu agama, itu kan Al-Quran itu ada basyiro wa nadhiro. Ada berupa kabar gembira, ada berupa peringatan. Ya, kabar gembira yang menceritakan tentang surga, nikmat bubur. Itu namanya kabar gembira. Yang ada nadhiro, peringatan. Kenapa harus diperingatkan? Sebab manusia kadang-kala suka memiliki sifat gofil. Apa itu gofil? Lalai. Nah, kalau nggak diperingatkan, maka manusia suka lupa. Ibaratnya kalau kita bahasakan orang tua sama anak, ketika anak main HP terus, kita biarkan, bukan berarti kita sayang, salah. Anak kita main HP terus, kita biarkan. Itu orang tua katanya sayang, salah. Itu orang tua kan sayang. Kenapa? Karena dalam jangka 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, matanya jadi rusak. Memo pemikirannya akan rusak. Caranya kita ambil, dia pasti nangis. Nah, nangisnya itu anak bukan berarti orang tua nggak sayang. Nah, begitu juga nih alamnya. Jadi Allah sentil. Sama dalam dunia usaha nih. Kadang-kala kalau kita dikasih senang terus, pokoknya belum kita nganterin sewa sampai udah cleaning lagi. Belum kita sampai udah cleaning lagi. Nah, itu berarti lagi enak. Tapi enaknya itu harus kita sadari, itu sebenarnya peringatan. Apa? Bahwa kita harus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia kalau tidak diingatkan, maka dia akan menjadi lalai. Kalau manusia sudah lalai, maka dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah lupa, berarti dia tidak akan memperoleh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehat, alhamdulillah. Ya. Nah, di sini dijelaskan
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Jadi yang namanya penyakit itu pasti ada. Kita nggak usah takut dah tuh. Mau model penyakit apapun itu pasti Allah kasih obatnya. Nah, di sini wadawa'uz dzunub, dan obat dosa al-istighfar, itu adalah istighfar. Apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kala begini, orang yang dikatakan tobat sampel dalam kondisi media sekarang ini malah itu bagus. Tobat itu bukan hanya sekali dilakukan. Selagi napas kita masih kita hisab, ruh kita masih ada dalam badan kita, itu harus kita lakukan. Mau dikatakan tobat sambal, ya tobat sambal nggak apa-apa. Kenapa? Yang penting kita bisa membiasakan istighfar. Orang tobat sambal kan terjadi dosa lagi, tadi istighfar lagi, dia dosa lagi, dia istighfar lagi, dosa lagi, dia istighfar. Dalam kondisi sekarang ini itu yang bagus. Pengertian dari kata taubatan nasuha itu bukan setelah dia bertobat langsung stagnan, tetap begitu aja. Tapi yang dikatakan taubatan nasuha, setiap napasnya selagi ruh masih ada di jasadnya, maka dia selalu beristighfar. Kayak begini dalam hati, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil bawa motor, astagfirullah, astagfirullah. Gak usah panjang-panjang, gak usah astagfirullahaladzim, gak usah. Yang penting kita baca enak dan gampang. Ya udah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah terasa. Nah, kalau kita sudah biasakan, lisan kita basyahkan dengan senantiasa beristighfar, maka nanti dengan sendirinya Allah Subhanahu wa ta'ala kasih keistimewaan. Amin. Jadi kita berbuat dulu. Ibarat orang usaha, modal dulu. Nah, modal nyenengin Allah, modal supaya Allah suka sama kita, itu adalah istighfar. Gak perlu pakai duit, gak perlu pakai tenaga, cuma astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu aja dalam hati. Kalau saya lagi bicara begini di depan teman-teman ngomong astagfirullah, astagfirullah, kata riya, enggak boleh. Sekarang ini amal ibadah riya perlu ditunjukkan. Kenapa? Untuk teladan yang lain. Sekarang orang maksiat terang-terangan, ya kan? Nah, kenapa kebaikan gak ditonjolkan? Kalau kebaikan tidak ditonjolkan, yang nampak banyak orang yang kemaksiatan, maka akan kalah kebaikan. Jadi perlu riya di sini tujuannya sebagai teladan, contoh. Enggak apa-apa, amal ibadah kita nggak hilang. Tapi dengan niat mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu. Tapi kalau dalam niatnya hati ingin dipujinya itu, kalau dia ngomongkan astagfirullah, astagfirullah, gitu, bisa banget Habib lu mah. Bodoh? Udah, amal sekarang begitu. Di zaman era milenial sekarang, ya, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu jaminannya Allah langsung. Makanya Abu Hasan al-Ash'ari itu ketika ditanya oleh 3 manusia,
Yang satu datang, ya Bu Hasan, ya. Di kampung saya musibah terus. Apa kata Bu Hasan? Istighfar. Ada lagi yang datang. Ya Bu Hasan, kampung saya pacak terik, nggak mau hujan, udah istighfar. Ada lagi yang datang. Saya udah bertahun-tahun gak punya anak. Istighfar. Jadi istighfar itu bisa menyelesaikan masalah dari berbagai macam masalah. Berarti sehari gak bunyi istighfar. Hah? Sehari gak ada yang masuk istighfar. Istighfar aja. Lah nih, ya. Mana dalilnya? Nih, saya bacakan ya. Dalil gak ada. Hah? Dalil gak ada. Jadi kalau seumpama ya lagi duduk diam begitu kan, ya belum ada panggilan ini, hampir udah istighfar aja. Astagfirullah, 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 itu aja. Astagfirullah, astagfirullah. Seumpama pun kita tidak mendapatkan duniawinya, akhiratnya kita udah pegang. Lah kok kata Ustadz istighfar itu bisa menjadi solusi. Nah, di situ Allah ngasih solusi supaya mengampuni, memaafkan kesalahan kita dulu. Jadi ibaratnya dibersihin. Kalau Allah mau memberikan sesuatu yang sangat berharga, maka dia bersihkan dulu, dicuci. Ya pakaian kita pakai nih, ya kan kita pakai. Sebelum kita pakai, diapain? Ya kan, kalau zaman dulu diremas-remas dulu. Kan kalau zaman sekarang mah pakai mesin, putar sini, putar sono, ya kan laundry ya. Udah gitu diperas, udah peras dijemur, udah dijemur, digosok, coba itu menderita. Nah begitu juga orang yang banyak dosa kepada Allah. Ketika Allah sayang kepada hambanya, maka Allah akan memberikan kesulitan dulu kepada dia. Maksudnya apa? Supaya dia itu lebih mendekat kepada Allah Subhanahu. Beda nih antara orang yang mendapatkan rahmat, antara orang yang mendapatkan istidraj. Kalau orang yang mendapatkan rahmat Allah, maka dia akan disuruh kembali dulu. Caranya itu, ibadahnya sudah tekun, zikirnya sudah setiap waktu, setiap menit, selawatnya sudah banyak. Ternyata masih susah juga. Itu ternyata Allah masih rahmat kepada dia. Apa maksudnya? Rahmat itu berarti ghafar, untuk mengampuni dosanya dulu. Nah, ketika dosanya sudah bersih, maka Allah kasih keinginan dia, dan itu akan menjadi nikmat pada waktunya. Tapi sebaliknya kalau orang dikasih istidraj, dia nggak ibadah, orang aja cuek aja, malah tidur ngopi, ada basecampnya, adem lagi. Sumpah. Padahal di sini si selamat bawa. Nengoknya jangan ke sana, Guru. Cuek aja. Itu fungsinya ngaji loh, fungsinya ngaji. Kalau ngaji nggak ngaji kebenaran, dengan dia ngaji itu mah terserah. Setelah saya sampaikan seperti ini, mau diamalkan mau tidak, sudah masih yang jelas. Ketika ada panggilan dari Allah, kita langsung. Kalau apabila kebetulan kita nggak ada sewa nih ya, kebetulan tidak ada sewa. Sekarang begini pertanyaannya, Ustaz, bagaimana pas ajan, pas masuk, mana saya pilih? Pilih ngantri. Pilih nganterin. Pilih ngantri.
Lah kok kenapa melupakan Allah? Bukan melupakan Allah. Kita langsung ngomong begitu. Ya Allah, punten baik ini mah. Mohon maaf, bukannya saya nggak muncul kepada engkau. Ini ada sewa semantri dulu. Kenapa? Sebab kalau sholat juga nggak tenang. Ya tadi gue ngantri dulu dah. Malah nggak bagus. Ya kan? Anterin dulu. Anterin. Nah, baru kita sholat ibadah. Tapi kalau sudah takbir, kalau sudah takbir nih, Allah, cuekin. Cuekin. 5 menit sebelum kita takbir, kita matiin. Gitu. Tapi kalau pas aja kebetulan ada panggilan, pilih ambil panggil apa? Ambil nganterin terlebih dahulu. Kalau berarti saya memilih dunia atau daripada akhirat. Buku itu yang menyebabkan akhirat kamu jadi benar. Ya, tadi saya sudah gambarkan ketika takbir Allah ya, tadi gua anterin dulu dah. Sholat jadi enggak khusyuk. Setelah dia nganterin, sholat jadi tenang malah senang. Alhamdulillah. Udah gitu ngasihnya gede lagi. Dapat bonus umpama. Wow, sholat juga. Wow. Khusyuk ada. Udah ada kantong 50. Jadi coba kalau enggak dari pagi jam 7. Sumpama ini mah. Dari subuh baru ada bisa. Iya. Dari subuh. Pas mau ajan baru ada dering. Tapi dia milih sholat juga akhirnya. Saya sholatnya rukunya ingat ya dari pagi pas waktunya sudah benar. Nah makanya pilihlah anterin dan sambil berbicara ya Allah, saya mau anterin dulu antar saya beribadah. Cuma ada cumanya juga ngerinya nih, ngerinya umur kita nggak tahu pas dia lagi nganter belum sholat. Ada musibah, tapi nauzubillah ya itu cuma nauzubillah. Gak usah diceritakan dah. Ya, yang jelas ya, apabila kita bisa menempatkan posisi diri kita, kalau memang membawa kemaslahatan untuk diri kita dan kita berpikirnya kita juga ada lagi, ya udah kita sholat dulu. Gitu. Tapi kalau kita berpikirnya ya udahlah saya ngantar dulu, nanti baru saya ibadah. Kebetulan sudah dari pagi ini masih sepi, ada antri aja. Tuh. Kenapa? Karena dengan demikian kita dalam ibadah bisa tenang. Tuh. Jadi setiap penyakit pasti ada obatnya. Penyakit susah, penyakit jauh rezeki, penyakit pikiran mumet, penyakit hati sempit, itu karena sering tidur setelah sholat subuh. Jadi sering tidur setelah sholat subuh. Nah makanya kan Nabi udah doain kita nih. Nabi sudah doain, apa doanya? Allahumma barik ummati fi bukuri. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Yang doain siapa? Nabi besar kita Muhammad. Yang namanya Nabi Muhammad mustajab. Nah makanya bagaimana supaya hidup kita berkah, usaha kita lancar, pikiran kita tidak mumet, usahakan 20 menit sebelum waktu subuh itu udah bangun. Kenapa? Dari 20 menit itu yang 15 menit 5 menit kita gunakan untuk tahajud, witir.
Sambil nunggu waktu subuh baca itu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil astagfirullah subhanallah bihamdihi. Bosan baca itu, baca selawat. Pas waktu subuh tiba, nah di situ lagi Allah kasih konsep kekayaan yang sangat-sangat prima. Apa? 2 rakaat sebelum subuh. Sholatul rakaataini qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Subhanallah. 2 rakaat kita kerjain sebelum menjelang subuh, sebelum waktu sholat subuhnya, itu lebih baik dunia daripada isi. Jadi kenapa? Itu kunci dunia udah kita pegang. Kenapa kita kadang-kala sering susah, sering agak tidak lancar dalam usaha? Karena konsep-konsep yang sudah diajarkan oleh agama kita sering melalaikannya. Jadi semua sumber sudah Allah kasih. Melalui contoh Nabi besar kita Muhammad. Nabi Muhammad orang kaya atau orang susah? Hah? Orang kaya. Istri lebih daripada 4. Setiap istri itu dikasih modal, dikasih kendaraan. Dulu kendaraannya kuda B. Ya, dikasih. Kok Nabi bisa kaya? Bukan karena dia Nabi, bukan. Karena Nabi benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu. Kalau kita umatnya nggak bisa semua, kita ambil satu. Contoh yang bisa menerapkan 20 menit atau 30 menit sebelum subuh, kerjain. Aduh, kayaknya saya masih lelah. Ada yang lain. Baca selawat. Aduh, saya mau baca selawat, males. Baca istighfar. Istighfar udah males. Sedekah tiap hari minimal 5.000 atau 2.000. Itu juga masih malas. Usahakan dipandang teman, saudara menyenangkan. Itu kunci. Tadi Bang Jamal melihat trondol sumpah, hatinya senang. Padahal trondol gak ngomong apa-apa, tapi Bang Jamal hatinya senang. Itu udah membuka pintu keberkahan. Padahal trondol belum ngomong. Siapa namanya itu? Saya lupa. Ya trono. Jadi usahakan konsep yang paling mudah tuh. Apabila dipandang orang, kita bisa menyenangkan. Udah kita nggak bisa ngasih duit, nggak bisa ngapa-ngapain. Usahakan ketika orang itu rumah dan kita, hatinya senang. Aduh, nggak bisa juga. Muka saya model asem. Sumpah kan ada tuh orang lihat kebetut aja, nggak bisa. Apabila menemukan sesuatu di jalan yang sekiranya akan mengganggu orang, entah itu batu, kayu, paku. Nih, sumpah kita lagi gojek, ada paku. Kita niatin dimintain, kita bilang supaya orang tidak celaka. Itu bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu, itu bisa mengantarkan kita menuju kesuksesan dunia. Ketiga, itu bisa mengantarkan kita membuka pintu rezeki min haitsu la yahtasib. Baru duit ambil aja. Kalau duitnya cuma 2.000 perak, ambil, ada kotak, masukin. Ada Ustaz, ada seumpama nemu duitnya 100 ribuan. Nih, mohon maaf nih ya, kita tidak pernah tahu
duit itu apa benar duit asli atau memang duit tumbal? Kenapa dikatakan duit tumbal? Orang zaman modern sekarang untuk mencari tumbal gampang. Dilepas aja uang 100.000 atau 300.000 di jalanan, diambil nama kita. Kebetulan kita kemaru, sumpah dari pagi belum ada sewa, kita ambil, kita kantongi. Nah, nggak taunya itu duit tumbal, nggak istri kita, anak kita. Tiba-tiba besok kedengaran innalillahi wa inna ilaihi. Tuh. Makanya kalau ngambil uang kayak gitu, taruh di kotak di masjid. Ada caranya lagi. Ada caranya. Kalau memang kebetulan kita dari pagi seumpama belum dapat, memang kalau udah kasih itu lewat situ. Nah, caranya supaya kita terhindar daripada tumbal kayak gitu. Nah, kita nemu uang nih 50.000 atau 100.000, kita jembreng. Kita jembreng begini. Nah, setelah kita jembreng, kita bacakan tuh. Itu ada zikirnya di Ratibul Hatai. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma yusyriku bihi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul lekuk. Lekuk aja, ujungnya aja. Ujungnya sini bikin tanda ke sana. Trik. Ini bikin ke sana. Setelah itu langsung lepit 2. Kantongin. Beli es atau beli beras. Orang udah nemu atau tempat jalanan, insya Allah itu akan aman. Meskipun itu duit tumbal, itu bisa-bisa setannya kepalanya ditekuk. Akhirnya yang dicari siapa? Yang pemiliknya. Yang kiri ya, jangan yang kanan, yang kiri. Duit nih, ujungnya pertama kita ke begini. Yang ini baca dah, atau baca juga a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma. Wah, itu saya nggak bisa. Baca aja qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri tiup. Nah, setelah itu lepit. Yang kanan ambil. Nah, baru kantongi. Kantung di beras, di kopi, di apa. Jangan langsung dikantongin. Di jalanan itu utama karena mau duit kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah. Takutnya tumbal sekarang tumbal modern. Model begitu tuh. Tumbal milenial. Tumbal melek. Nah, ilmu kayak gitu sekali ini udah canggih. Ada yang lewat cicak. Kalau dulu lihat orang masuk kan lewat cicak bisa. Cicak. Ada yang lewat burung. Ada yang lewat ayam. Kalau dulu tok babi ngepet aja. Kalau sekarang udah nggak bisa. Udah zaman melek, macam-macam. Nyamuk bisa, kupu-kupu bisa. Dulu kita hati ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.